Pembuktian bahwa kemunculan tersebut berada dalam pola pembagian periode waktu yang simetris, yakni dalam siklus 360 tahun, dengan sendirinya menunjukkan bahwa kemunculan 4 penunggang kuda sebagai tanda-tanda menuju akhir zaman, adalah sebuah fenomena yang didesain oleh Sang Pencipta. Dan percayalah, tidak ada seorang pun yang dapat mendesain fenomena peristiwa yang berdurasi waktu 1080 tahun seperti itu. Jadi dengan sendirinya, pembuktian saya bahwa kemunculan masing-masing 4 penunggang kuda berada dalam siklus 360 tahun, adalah bentuk validasi bahwa nubuat Yohanes adalah benar-benar wahyu yang datang dari Allah. Berikut ini rincian interpretasi dari saya terkait nubuat 4 penunggang kuda. Kitab Wahyu berisi penglihatan apokaliptik Yohanes, tentang 7 segel simbolis, yang mana setiap pembukaan segel tersebut dianggap menandai dimulainya periode tertentu di masa depan. Dalam nubuatnya, Yohanes mengatakan, satu-satunya yang layak untuk membuka rahasia yang disegel dalam nubuat Yohanes, disebut sebagai anak domba. Kata membuka dalam hal ini maksudnya, menjelaskan makna kalimat metafora yang disandang nubuat tersebut, yang sebelumnya dirahasiakan atau disegel dari pengetahuan umat manusia. Pembukaan segel ke-1 sampai ke-4 ditandai dengan kemunculan 4 penunggang kuda. Sementara itu, pembukaan segel ke-5 disimbolisasi seruan dari jiwa orang-orang yang mati syahid. Pembukaan segel ke-6 disimbolisasi penampakan gempa bumi yang dahsyat, dan pembukaan segel ke-7 menyajikan penampakan 7 malaikat dan 7 sangkakala. Kemunculan 4 penunggang kuda dibahas dalam kitab Wahyu 6, ayat 1-8. Penunggang kuda pertama berada di atas kuda putih, membawa busur, dan diberi mahkota. Penunggang kuda kedua berada di atas kuda merah, membawa pedang. Penunggang kuda ketiga berada di atas kuda hitam, membawa timbangan. Penunggang kuda keempat berada di atas kuda berwarna pucat, kuning kehijauan, diberi wewenang atas seperempat bumi, untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, wabah, dan melalui binatang buas di bumi. Selama ini, beberapa teolog Kristen seperti Irenaeus, teolog yang berpengaruh dari abad kedua, berpendapat bahwa penunggang kuda putih mengacu pada Yesus Kristus. Ada pula pendapat yang bersandar pada penelitian religius komparatif, menafsirkan ini sebagai konsep abstrak, dengan menganggap bahwa penunggang kuda putih merujuk pada makna penuntun bagi jalan yang benar. Penunggang kuda merah dianggap mewakili perang. Sementara itu, penunggang kuda ketiga yang mengendarai kuda hitam secara populer dipahami sebagai simbolisasi kelaparan, terutama karena penunggang kuda hitam ini membawa timbangan, yang dianggap menunjukkan cara roti ditimbang selama masa paceklik. Penunggang kuda keempat dianggap sebagai pembawa wabah penyakit. Para sarjana umumnya menganggap warna pucat pada kuda merujuk pada warna kuning kehijauan, hijau pucat, dan hijau kekuningan. Berdasarkan hal ini, beberapa sarjana berpendapat bahwa warnanya mencerminkan pucat mayat yang sakit-sakitan. Penunggang kuda keempat disebut Thanatos, yang berarti wabah dalam bahasa Yunani. Saya pribadi melihat ada makna lain yang tersembunyi di balik wahyu yang disampaikan Yohanes ini. Saya berpikir bahwa jika 7 segel simbolis dalam wahyu Yohanes ini memang mengacu pada permulaan setiap periode tertentu yang terjadi di masa depan, maka tentulah pembukaan ke-7 segel itu mesti berada dalam sebuah siklus tertentu. Secara intuitif saya melihat bahwa kemunculan 4 penunggang kuda tersebut, tampaknya berada dalam pola jangka waktu yang simetris, yaitu setiap 360 tahun. Pembuktian bahwa kemunculan tersebut berada dalam pola pembagian periode waktu yang simetris, yakni dalam siklus 360 tahun, dengan sendirinya menunjukkan bahwa kemunculan 4 penunggang kuda sebagai tanda-tanda menuju akhir zaman, adalah sebuah fenomena yang didesain oleh Sang Pencipta. Dan percayalah, tidak ada seorang pun yang dapat mendesain fenomena peristiwa yang berdurasi waktu 1080 tahun seperti itu. Jadi dengan sendirinya, pembuktian saya bahwa kemunculan masing-masing 4 penunggang kuda berada dalam siklus 360 tahun, adalah bentuk validasi bahwa nubuat Yohanes adalah benar-benar wahyu yang datang dari Allah. Berikut ini rincian interpretasi dari saya terkait nubuat 4 penunggang kuda. Kemunculan penunggang pertama dengan kuda putih, saya identifikasi terjadi pada tahun 610 Masehi, merujuk pada Nabi Muhammad, yang dalam banyak literatur sejarah disebutkan menunggang kuda putih. Kemunculan penunggang kedua dengan kuda merah, saya identifikasi terjadi pada tahun 970 Masehi,
merujuk pada John pertama Tzimiskes, Kaisar Bizantium, yang memang terkenal dengan julukan Cemuskik yang dalam bahasa Armenia berarti but merah. Kemunculan penunggang ketiga dengan kuda hitam, saya identifikasi terjadi pada tahun 1330 Masehi, merujuk pada Edward the Black Prince, putra tertua Raja Edward ketiga dari Inggris, yang terkenal dengan julukan Pangeran Hitam, The Black Prince. Kemunculan penunggang keempat dengan kuda pucat, saya identifikasi terjadi pada tahun 1690 Masehi, tidak merujuk pada sosok seseorang tokoh, tapi lebih merujuk pada sebuah institusi, bisa sebuah institusi negara, kerajaan, ataupun institusi agama. Warna pucat kuda keempat, yang disebut kuning kehijauan atau hijau kekuningan, besar dugaan saya merujuk pada wabah demam kuning, yang pada tahun 1690 menyebar di 13 koloni Inggris di benua Amerika. Salah satu yang terparah, yaitu wabah yang menyebar di Philadelphia pada kisaran tahun 1690 hingga 1807. Adapun pada pembukaan segel kelima, segel keenam, dan ketujuh, tidak lagi ditandai penampakan penunggang kuda, tapi dengan penampakan yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam Wahyu 6, ayat 9 hingga 11, pembukaan segel kelima menyajikan penampakan jiwa-jiwa para syahid, sementara pembukaan segel keenam yang diulas dalam Wahyu 6, ayat 12 hingga 17, menyajikan penampakan gempa bumi dahsyat, dan pembukaan segel ketujuh dalam Wahyu 8, ayat 1 hingga 5, menyajikan penampakan 7 malaikat dan 7 sangkakala. Jika kemunculan 4 penunggang kuda yang menandai pembukaan segel pertama hingga keempat, saya asumsikan berada dalam siklus 360 tahun, maka pembukaan segel kelima, keenam, dan ketujuh, saya asumsikan terjadi dalam siklus 129 tahun 6 bulan, tapi untuk mempermudah perhitungan, dibulatkan saja menjadi 129 tahun. Sehingga jika pembukaan segel keempat terjadi pada tahun 1690 Masehi, maka pembukaan segel kelima terjadi pada tahun 1819 Masehi, pembukaan segel keenam pada tahun 1948 Masehi, dan pembukaan segel ketujuh pada tahun 2077 Masehi. Tentunya Anda bertanya-tanya, dari mana saya dapatkan angka 129 ini? Jawabannya, angka 129 berasal dari jumlah kuadrat dari 360. 360 dikalikan 360, hasilnya 129.600. Angka 129.600 adalah angka yang unik dan akrab dikenal di kalangan filsuf hingga kalangan okultisme. Berikut ini keajaiban angka 129.600. Bilangan pembagi untuk 129.600 berjumlah 105, terdiri dari angka-angka berikut ini. Dengan cara yang unik dan tentunya menakjubkan, angka 129.600 beserta beberapa bilangan pembaginya, terjabarkan secara sempurna pada bilangan pi. Bilangan pi adalah salah satu konstanta yang paling banyak digunakan dalam matematika. Pi didefinisikan sebagai rasio keliling lingkaran terhadap diameternya. Adapun representasi desimalnya adalah 3,14159264. Dengan demikian, bilangan pi menunjukkan kepada kita bahwa setiap lingkaran di alam semesta ini memiliki keliling dengan panjang yang sedikit lebih dari 3 kali diameternya. Berikut ini fakta bagaimana bilangan pi membuktikan keunikan angka 129.600, yaitu dengan saling mengalihkan deretan angka dalam representasi desimal bilangan pi, seperti di dalam gambar ini. Ini membuktikan hubungan yang absolut antara angka 129.600 dengan bilangan pi. Dapat kita lihat bahwa semua hasil yang diperoleh, 3, 12, 60, 540, 1080, 6480, 32.400, dan 129.600, seluruhnya merupakan bilangan pembagi dari angka 129.600. Lihat dalam deretan bilangan pembagi, yang saya tandai berwarna merah. Pertanyaannya, apakah penggunaan angka 129 sebagai angka siklus tahun pembukaan segel 5, 6 dan 7, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, adalah tindakan yang dipaksakan, ataukah memang sudah seperti itu hakikatnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memberi dua perspektif, yakni secara hitungan matematika dan dengan sebuah tinjauan historis. Pertama, secara tinjauan matematika,
angka 129.600 sebagai jumlah kuadrat angka 360, sudah selayaknya menjadi pilihan untuk angka siklus pembukaan segel 5, 6 dan 7, dikarenakan pada pembukaan segel 1, 2, 3, dan 4, siklus tahunnya adalah 360. Jadi, antara siklus 360 tahun dan siklus 129 tahun ini, ada sinkronitas. Kedua, secara tinjauan historis, akhir siklus 360 tahun di pembukaan segel keempat yakni tahun 1690, yang kemudian menjadi awal untuk perhitungan siklus 129 untuk pembukaan segel 5, 6, dan 7. Menunjukkan jika pembukaan segel ke-7 berada pada tahun 2077. Yang menarik, sebuah hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi, menyatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad tidak lebih dari 1500 tahun. Jika yang dimaksud 1500 tahun itu adalah tahun Hijriah, maka umur umat Islam sekaligus umur dunia ini, maksimal hanya sampai tahun 2077 Masehi. 30 Zulhijjah 1500 Hijriah, jatuh pada tanggal 16 November tahun 2077 Masehi. Tahun 2077 sebagai tahun terakhir pada perhitungan 1500 tahun umur umat Islam, sesuai dengan perhitungan yang saya sampaikan, bahwa pembukaan segel ke-7 terjadi di tahun 2077. Inilah poin yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang selama ini diperdebatkan dalam tradisi Islam, tentang umur umat Islam yang tidak lebih dari 1500 tahun, kenyataannya, secara luar biasa, ada diisyaratkan Allah dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Sebagaimana yang disebutkan dalam Wahyu 6, ayat 9 hingga 11, pembukaan segel kelima menyajikan penampakan jiwa-jiwa para syahid. Jika merujuk pada hitungan yang saya berikan maka, segel ini akan terbuka pada tahun 1819 Masehi. Periodenya berlangsung selama 129 tahun, plus 6 bulan, artinya, berakhir pada tahun 1948 Masehi, atau paling lambat 1949 Masehi. Apa yang terjadi dalam rentang waktu ini? Bisa dikatakan, periode waktu segel kelima terrentang di sepanjang awal abad ke-19 hingga menuju awal abad ke-20. Dalam rentang waktu ini, kita menyaksikan banyak perubahan sosial dalam sejarah umat manusia, tetapi yang utama adalah gerak imperialisme Eropa yang membawa sebagian besar Asia Selatan, Asia Tenggara, dan hampir seluruh Afrika di bawah kekuasaan kolonial. Di semua wilayah yang dikuasai penguasa kolonial tersebut, muncul pejuang-pejuang yang berupaya memerdekakan negerinya. Sangat banyak di antara para pejuang tersebut yang kemudian mati syahid. Inilah yang diisyaratkan nubuat Yohanes, yang terekam dalam kitab Wahyu 6, yang bunyinya sebagai berikut. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh sama seperti mereka. Bunyi kalimat dalam ayat ini, yakni, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian, atau iman, yang mereka miliki, menggambarkan orang-orang yang mati syahid. Mereka adalah para pejuang yang ingin memerdekakan negerinya dari penjajah kolonial Eropa dan kaki tangannya. Demikianlah, bunyi nubuat dalam segel kelima dengan jelas mengacu pada situasi kebatinan dunia, yang berlangsung di rentang awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pembukaan segel ke-6 diulas dalam Wahyu 6, ayat 12 hingga 17, menyajikan penampakan gempa bumi dahsyat. Jika merujuk pada hitungan yang saya berikan maka, segel ini akan terbuka pada tahun 1948, atau 1949 Masehi. Periodenya berlangsung selama 129 tahun, plus 6 bulan, artinya berakhir pada tahun 2077 Masehi, atau paling lambat 2078 Masehi. Sejak memasuki abad 20, catatan gempa di dunia menunjukkan peningkatan jumlah yang sangat drastis. Memasuki abad 21, angkanya terus semakin meninggi.
Sejak memasuki tahun 2021 lalu misalnya, hampir tiap hari kita menyaksikan berita gempa di media, baik itu yang terjadi di luar negeri, maupun yang terjadi di dalam negeri. Situasi banyak gempa yang kita alami tersebut, sesuai dengan bunyi Wahyu 6, ayat 12 hingga 17 yang membahas segel ke-6. Pembukaan segel ke-7 dalam Wahyu 8, ayat 1-5, menyajikan penampakan 7 malaikat dan 7 sangkakala. Jika merujuk pada hitungan yang saya berikan maka, segel ini akan terbuka pada tahun 2077 Masehi, atau paling lambat 2078 Masehi. Dalam tradisi Islam, disebutkan bahwa kiamat besar akan terjadi ketika sangkakala telah ditiup malaikat Israfil. Tampaknya, hal yang sama diisyaratkan pula dalam kitab Wahyu 8, ayat 1-5, sebagai tanda kiamat besar. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.